Selamat datang di podcast Dongeng. Eh, ngomongin soal pengabdian, gue jadi ingat deh. Kemarin kan gue ke dokter spesialis di salah satu RS besar di Jakarta. Oh ya? Gimana? Nunggu 30 menit aja bang, di ruang tunggu yang AC-nya dingin, itu rasanya udah mau ngomel-ngomel di media sosial. Sumpah, lama banget rasanya. 30 menit di ruangan ber-AC? Iya, kesel kan? Coba deh, kita tahan dulu keluhan itu. Karena di tempat yang akan kita bahas hari ini, di pedalaman Pulau Seram, Maluku, orang itu harus bertaruh nyawa nyebrang laut. Hah? Nyebrang laut? Betul, cuma buat ketemu mantri loh, bukan dokter spesialis. Ketemu tenaga kesehatan aja tuh udah anugerah luar biasa buat mereka. Oke. Kalau dibandingin gitu, keluhan gue emang ya kedengeran manja banget ya. Nah, dari kontras itulah kita mulai pembahasan kita hari ini. Kita mau menyelami kisah seorang dokter muda namanya Ferianis Setiawati. Ferianis Setiawati, oke. Dia ini lulusan Fakultas Kedokteran UMS di Solo. Tapi dia memilih meninggalkan semua kenyamanan kota, mall, bioskop buat ngabdi di tengah hutan seram. Wow, dari Solo ke Seram, itu lompatan yang gila sih. Aku pengen tahu apa yang ada di pikirannya. Itulah yang akan kita bedah. Mari kita mulai dari titik awalnya. Coba bayangin dulu, Dr. Ferianis ini, dia alumni FKUMS angkatan 2009. Dididik di Solo, kota yang kita tahulah nyaman banget, fasilitas lengkap. Iya, Solo kan enak banget. Tapi yang menarik dari alma maternya, pendidikan di UMS itu ternyata bukan cuma soal medis. Ada penanaman nilai yang kuat banget soal pengabdian. Jadi dokter itu ya bukan cuma profesi buat cari uang, tapi wujud keimanan, bagian dari dakwah. Oh, jadi ada fondasi nilai dari kampusnya ya? Pantesan. Betul. Spirit melayani sampai ke pelosok itu udah ditanamkan sejak awal. Tunggu dulu, tapi kan tetap aja kenapa harus sejauh itu? Kenapa Seram? Nah, itu dia. Dia melihat ada program dari Kementerian Kesehatan namanya Nusantara Sehat. Nusantara Sehat, oke. Bagi dia, program ini bukan tugas atau beban. Dia justru melihatnya sebagai kutipannya nih, ruang belajar berharga. Kesempatan buat paham kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Jadi ini pilihan sadar ya, bukan karena kepepet atau gimana? Pilihan yang sangat sadar. Tapi semangat belajarnya itu langsung diuji begitu dia sampai di Seram. Diuji gimana? Kena reality check yang brutal. Fasilitas di sana itu jauh banget dari bayangannya. Beda total sama rumah sakit pendidikan tempat dia belajar. Maksudnya alatnya kurang gitu? Alatnya sangat minim, obat-obatan sering kurang, listrik nggak stabil. Bayangin, dari kota yang terang benderang, dia masuk ke dunia di mana malam itu ya benar-benar gelap. Itu baru fasilitas ya, belum akses ke fasilitasnya. Tadi kan disebut harus nyebrang laut. Tepat. Disinilah ceritanya berubah dari pengabdian jadi perjuangan. Kita coba bayangin medannya ya. Untuk menjangkau desa-desa di sana, itu jaraknya sekitar 35 kilometer. 35 kilo. Oke, di Jakarta paling sejam lah ya, kalau nggak macet. Di sana, perjalanan 35 kilometer itu bisa makan waktu sampai 11 jam. 11 jam. Nggak salah dengar, itu jalan kaki. Naik motor trail, masalahnya jalannya itu bukan aspal. Terus, Jalan apa? jalan tanah liat. Kalau hujan, ya udah berubah jadi kubangan lumpur yang licin dan dalam banget. Ya ampun. Dan ada satu detail yang bikin merinding. Saking parahnya jalan, para tenaga kesehatan ini sering harus turun. Turun dari motor. Turun, terus gotong royong nandu motor mereka sendiri buat lewatin lumpur. Astaga, nandu motor. Mereka nandu motor. Iya. Mereka sering jatuh, kepeleset. Ini bukan film petualangan. Ini rutinitas bulanan mereka. Gila. Itu bukan kerja lagi, namanya itu mempertaruhkan nyawa sendiri. Kok dia betah? Pertanyaan bagus. Dan perjalanan gila itu bukan cuma buat kasus darurat loh. Oh bukan. Terus buat apa? Itu perjalanan rutin bulanan, buat layanan dasar. Imunisasi balita, periksa ibu hamil. Mereka bahkan harus nginep beberapa hari di desa itu. Ya Tuhan, bawa box vaksin sambil nandu motor di lumpur, luar biasa. Dan semua perjuangan itu puncaknya ada di satu momen kritis. Momen waktu dia nangani pasien itu ya, aku baca sekilas di catatan. Betul, ada pasien dalam kondisi kritis, butuh segera dirujuk. Kalau di kota gimana prosedurnya? Ya gampang, telepon ambulans paling 15 menit udah sampai UGD rumah sakit besar. Nah, di Seram, rumah sakit rujukan itu butuh perjalanan darat dan laut berjam-jam yang berbahaya tadi. Jadi,
Merujuk pasien itu sama bahayanya dengan nggak merujuk ya? Dilema banget. Dilema luar biasa. Di satu sisi nyawa pasien di ujung tanduk, di sisi lain alam nggak bersahabat. Ini ujian yang sesungguhnya sih buat seorang dokter. Bukan cuma soal ilmu di buku. Tepat, dia nggak punya alat canggih, cuma punya ilmu, stetoskop, intuisi, dan keberanian. Terus apa yang dia lakukan? Dengan semua keterbatasan itu, dia harus ambil keputusan klinis yang cepat dan kreatif buat menstabilkan pasien di tempat. Dan dia berhasil. Wah, pasti lega banget ya rasanya. Lebih dari lega, momen itulah yang jadi jawaban dari pertanyaanmu tadi, kenapa dia mau? Jadi, bukan karena uang atau karir ya? Bukan, tapi karena melihat ekspresi lega dan rasa syukur dari keluarga pasien. Itulah katanya yang menguatkan alasannya memilih jalan ini. Inilah yang disebut panggilan hati. Dan ini ada kaitannya sama tradisi di Muhammadiyah, namanya Spirit Al-Ma'un. Spirit Al-Ma'un, itu apa ya? Bisa dijelasin sedikit? Intinya gini, iman itu nggak cukup cuma dengan ibadah ritual kayak sholat. Iman yang sejati itu harus fungsional. Fungsional gimana maksudnya? Harus diwujudkan dalam aksi sosial nyata. Menolong orang miskin, orang yang terpinggirkan, itu bukan lagi sekedar perbuatan baik, tapi kewajiban, bukti dari keimanan itu sendiri. Aku ngerti sekarang. Jadi pengabdiannya itu bukan pilihan karir, tapi implementasi keyakinan agamanya. Tepat sekali, makanya dia bisa sekuat itu. Pengorbanan fisik itu dilihat sebagai bagian dari ibadah. Itu mengubah segalanya. Dari Dr. Ferianis yang kuat banget, dia bilang, realitas di lapangan mengajarkan saya bahwa keterbatasan tidak menghalangi pelayanan yang berkualitas jika disertai niat dan kerjasama yang baik. Wow, dalam banget. Baginya, sukses itu bukan buka praktik laris di kota, tapi melihat senyum pasien di pelosok yang sembuh, itulah bayaran termahalnya. Dengar ini, keluhan awalku soal nunggu 30 menit di ruang AC itu, bukan cuma konyol, tapi memalukan. Kisah ini memang menampar kita semua, kan? Banget. Ini mengubah definisiku soal layanan kesehatan. Di kota kita anggap itu hak yang bisa kita tuntut. Di sana, itu kemewahan yang diperjuangkan dengan nyawa. Mungkin ini kesimpulannya. Dokter sejati itu bukan yang jasnya paling putih dan ruangannya paling dingin. Tapi, Tapi yang sepatunya paling tebal lumpurnya demi mendatangi pasiennya. respek. Benar-benar respek setinggi-tingginya buat Dr. Ferianis dan semua tenaga kesehatan di pedalaman. Mereka pahlawan yang sesungguhnya. Dan perjuangan mereka ini ninggalin pesan penting buat kita semua. Kata Dr. Ferianis, pemerataan akses kesehatan itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Bukan cuma tugas pemerintah atau nakes. Betul. Artinya, kita yang di kota ini juga punya tanggung jawab. Pertanyaannya, apa peran kita? Nah, itu dia. Kita kan nggak mungkin ikut nandu motor di sana. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin langkah pertamanya adalah dengan berhenti menganggap remeh fasilitas yang kita punya. Berhenti mengeluh. Dan menyebarkan kesadaran. Membagikan kisah kayak gini biar lebih banyak orang yang tahu. Tepat sekali. Jadi, mari kita ambil tindakan sederhana. Pertama, kita doakan keselamatan dan kekuatan buat mereka semua yang bertugas di daerah 3T. Setuju. Mereka butuh dukungan moral kita. Kedua, bagikan kisah ini, biar jadi pemantik diskusi. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe podcast Dongeng untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Pasti. Dukungan sekecil apapun pasti berarti buat mereka. Sebagai penutup, kisah Dr. Ferianis ini jadi pengingat ya, bahwa sukses itu bukan cuma soal materi. Tapi soal seberapa besar manfaat kita buat orang lain. Betul. Terima kasih untuk para pahlawan kemanusiaan tanpa tanda jasa seperti Dr. Ferianis. Mereka adalah bukti nyata bahwa hati nurani masih jadi kompas terbaik kita.